Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Al-Ba'i. Awas, perangkap iblis. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'u Allah, atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tidak boleh memperingati dengan amal-amal tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban. Ini nggak ada. Tidak ada sunnahnya, tidak ada ketetapannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Riwayat yang mereka bawakan, hadisnya maudhu. Semuanya palsu. Ini perbuatan beda. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan ini bid'ah, wajib kita jauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam, istiqomah dalam manhaj salaf. Wahai kaum mukminin mukminat dimanapun kalian semua berada, kita tetap bersaudara. Jika terjadi khilaf, ya salah pendapat, beda pendapat di antara kita, itu wajar, lumrah. Karena peristiwa-peristiwa seperti ini telah dialami oleh imam-imam mazhab. Seperti bagaimana debatnya Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i. Tapi mereka tetap bersahabat, bersaudara. Itulah akhlak mulia, akhlak yang baik untuk kita tiru. Masalah beramal kepada Allah, masalah yang sangat krusial, masalah penting. Kita berusaha untuk melaksanakan segala perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah dan Rasulnya sebatas kemampuan kita. Tentu dengan hadis-hadis yang sahih. Amalia ini sangat penting kelak di yaumil mahsyar. Terjadi pro dan kontra, terjadi setuju dan yang tak setuju. Ya silakan, itu hak setiap manusia. Tapi kalau saya ditanya, apakah engkau mau mengamalkan hadis-hadis dhaif? Tentulah tidak. Karena hadis-hadis dhaif bukan dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, apabila ada orang yang mengatakan sesuatu atas namaku, berarti dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Mengerikan. Itulah resiko yang akan dirasakan oleh orang-orang yang membawa nama Nabi, padahal Nabi tak mengucapkannya. Kalau saya jelas, bersikap tegas, hadis-hadis dhaif lah yang saya tolak, dan hadis-hadis sahih itulah yang saya amalkan. Apa dialog para ulama-ulama ini? Karena mereka juga berilmu, ada yang pro, ada yang kontra. Kita ini sebagai umat Islam harus teliti, kritis. Guru jangan satu, jangan dua, minimal guru kita 10. Insya Allah minimal guru kita 10. Mari kita dengarkan apa penjelasan mereka tentang amalan-amalan malam nisfu Sya'ban. Benarkah amalan-amalan itu? Yuk kita dengar. اجتمعتم بين يدي أحسن الخالقين وأرحم الراحمين مكتفين بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا عنه تمجيد هذه الليلة ولفته إليها بأحاديث وروايات تفوق على 17 رواية في ليلة النصف من شعبان، ما بين الضعيف الذي يقوى وما بين الحسن وما بين الصحيح. يذكر فيها صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وأنباه بفضل الليلة وأمره أن يأتي أهل المقابر، وتفقدته أم المؤمنين عائشة وظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه فوجدته في سجوده يناجي ربه جل جلاله وتعالى في علاه
وجاء في الرواية الأخرى وجدته عند المقبرة يزور المقابر ويدعو لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في الروايات أنها سمعته يتذلل للإله ويعترف بالنعم ويعترف بالذنب ويعترف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الأطهر المعصوم. فينبغي أن نعترف وينبغي أن نتذلل في ليلتنا هذه للحق. وكان سيدنا علي بن أبي طالب يفرغ نفسه للعبادة في 4 ليالي في السنة، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي عيد الفطر والأضحى. وكان من دعائه فيها: اللهم إن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين فاغفر لي. فهذه مظاهر التذلل والاعتراف بين يدي الرب. يا من ينقضي عمره لا يذوق لذة التذلل بين يدي مولاه، لا تحرم نفسك وأنت المؤمن أن تأخذ من هذه الثمار اليانعات والعطايا الكبيرات. ذلة هي غاية اللذة للمؤمنين، ذلة لرب العالمين، فيها عزك الأبدي وفخرك السرمدي. فلا والله لا يعز الله إلا من تذلل له وخضع لعظمته جل جلاله واستكان لجلاله وأقبل بكليته عليه. Apakah ada Rasulullah para sahabat mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban? Ini enggak ada. Riwayat yang mereka bawakan hadisnya maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu. Ada berapa riwayat yang maudhu bahwa malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan sholat 100 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Ikhlas 10 kali, maka dinamakan sholat alfiyah. Alfiyah artinya alaf 1000. Sholat alfiyah. Ini perbuatan beda dilakukan. Atau baca Yasin berapa kali segala macam. Enggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya maudhu, palsu hadisnya. Enggak boleh dipakai sebagai hujah. Jadi enggak ada peringatan-peringatan malam nisfu Sya'ban. Enggak ada dari Rasulullah SAW. Yang ada contoh Nabi di bulan Sya'ban banyak puasa. Itu aja Nabi lakukan. Tapi kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban kita baru mau mulai puasa, nggak boleh. Nabi bersabda SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah lewat pertengahan Sya'ban jangan kalian puasa. Ya kalau mau puasa sejak awal Sya'ban. Dan Nabi puasa paling banyak ya bulan Sya'ban, setiap hari sampai menjelang Ramadan. Jadi 2 hari sebelum Ramadan ya kita berhenti. Sebab kata Nabi, nggak boleh kita mendahulukan Ramadan sehari puasa atau 2 hari puasa, nggak boleh. Juga nggak boleh kita melakukan puasa di hari yang syak, yang ragu, nggak boleh. Nanti yang berkaitan dengan Asy-Sya'bana di daerah Hijaz itu namanya istilah Asy-Sya'bana. Asy-Sya'bana ini artinya perayaan menjelang Ramadan. Seperti apa Sya'bana ini? Seperti makan-makan, kumpul makan-makan menjelang Ramadan. Ini nggak ada. Jadi seolah-olah karena kita mau puasa, ya kita puasin dulu lah semuanya sebelum kita masuk penjara. Ini juga nggak benar ya seperti ini. Jadi seolah Ramadan itu penjara buat dia, nggak boleh makan. Ini pemahaman yang berbahaya. Maka lebih dekat kepada bid'ah perbuatan ini kata para ulama. Orang makan biasa ya, tapi sengaja kumpul-kumpul di bulan Sya'ban karena nggak ada contohnya. Sama seperti orang mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Makanya macet kan di pemakaman-pemakaman di mana-mana kalau menjelang Ramadan 1 hari 2 hari, seolah-olah ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Mau pamit dulu sama bapak ibu sebelum Ramadan. Nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan waktunya menjelang Ramadan jadi beda. Kapan waktu kita boleh ziarah kubur? Sepanjang tahun. Kenapa harus 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan? Dan itu mengganggu jalan kaum muslimin, nggak boleh. Nggak ada contohnya. Sama juga sengaja ziarah di bulan Syawal, di hari raya semua ziarah kubur juga nggak ada contohnya. Ziarah kubur kapan waktu saja dianjurkan.
Amalan sunnah ketika Sya'ban. Ada beberapa hadis sahih yang menunjukkan anjuran amalan tertentu di bulan Sya'ban. Di antara amalan tersebut adalah: pertama, memperbanyak puasa sunnah selama bulan Sya'ban. Ada banyak dalil yang menunjukkan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di antara hadis tersebut adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, terkadang Nabi SAW puasa beberapa hari sampai kami katakan beliau tidak pernah tidak puasa, dan terkadang beliau tidak puasa terus, hingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Saya juga tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering ketika di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, belum pernah Nabi SAW berpuasa satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, Nabi SAW memberikan perhatian terhadap hilal bulan Sya'ban, tidak sebagaimana perhatian beliau terhadap bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa ketika melihat hilal Ramadan. Jika hilal tidak kelihatan, beliau genapkan Sya'ban sampai 30 hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan sanadnya disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW belum pernah puasa satu bulan penuh selain Sya'ban. Kemudian beliau sambung dengan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan Al-Albani. Hadis-hadis di atas merupakan dalil keutamaan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, melebihi puasa di bulan lainnya. Kenapa Nabi larang orang berbuat bid'ah? Karena bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama. Mereka mengadakan sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Sehingga apa? Mereka jadi sekutu bagi Allah. Am lahum syuraka'u syara'u min ad-dini ma lam ya'zam billah. Apakah mereka menjadi sekutu bagi Allah? Mengadakan syariat yang Allah tidak izinkan. Berat hukumannya bagi orang berbuat bid'ah. Mereka menantang Allah. Dan berbuat bid'ah ini menambah-nambah dalam agama, sedangkan agama Islam sudah sempurna. Dan juga bid'ah ini merusak akal, merusak hati, merusak agama, merusak juga darah manusia dan harta manusia. Makanya untuk selamat dari perbuatan bid'ah ini kembali kepada pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Jelas, sejelas-jelasnya. Ulama pewaris Nabi, Yazid Jawas Abdul Qadir, Yazid Abdul Qadir Jawas telah menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi semuanya berpulang kepada manusia. Ulama pewaris Nabi hanya, ingat ini ya, hanya sebatas menyampaikan. Hanya sebatas menyampaikan. Ulama pewaris Nabi tidak menyalah-nyalahkan amalia kalian. Tidak. Jangan fitnah, jangan tuduh yang macam-macam. Ulama pewaris Nabi hanya menyampaikan Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Itu aja. Kalian mau percaya, alhamdulillah. Kalian nggak percaya, itu urusan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dibilang Wahabi, menyalah-nyalahkan amalia orang lain. Inilah sempit pemikiran kalian tuh, sempit. Persis seperti katak di bawah tempurung. Merasa besar di kampung sendiri. Coba Anda banyak berjalan, lintasi pulau-pulau di negeri ini, cari guru-guru yang berilmu, terbuka nih wawasan Anda, terbuka. Dan besar-besar di kampung besar, merasa hebat. Wow, cemen, lemah. Ilmu, Quran, hadis. Cari guru dimanapun berada, apapun sukunya, apapun bangsanya. Masalah kemuliaan bukan tergantung orang Arab, orang Indonesia, atau orang Mesir. Bukan. Kemuliaan tergantung ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah. Semua ini adalah pemasukan bagi kita pencari ilmu. Dan kita tinggal bersikap. Mana yang kita ikuti dan mana yang kita tinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.